Ayo dimulai. Dua dimulai. Dua selesai. Berikutnya kita lanjutkan dengan balasan. Ada nomor dari kami yang pembukaan acara sekalian. Ya, saudara sekalian, puji Tuhan kita baru berkumpul tempat ini karena kita akan memulai acara kita. Lebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan kalau malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, di mana Tuhan mengetahui apa rencana rapat kami malam hari ini. Bapa, kami mengundang Tuhan untuk hadir mengajari, menuntun kami ya Bapa, supaya setiap rencana yang kami lakukan boleh membuahkan hasil yang terbaik.
Kami juga berdoa buat saudara kami yang anggota PBB yang tidak bisa hadir ke sini. Mungkin ada yang sakit, khususnya sekretaris kami Bapak, biarlah Tuhan memberkati dalam perawatan sekarang, biarlah Engkau yang memberkati makanan minuman, obat-obat kami konsumsi, supaya saudara kasih kami ini boleh pulih dari sakit penyakitnya. Begitu juga mungkin Tuhan banyak halangan dari anggota kami di Jakarta Pusat, biarlah Bapak untuk ke depan boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan Bapak, supaya PBB di Jakarta Pusat boleh berkembang. Kami menyadari Tuhan banyak kekurangan kami. Dalam kekurangan kami memohon hikmat daripada Tuhan supaya semua acara rencana kami boleh berhasil dengan baik. Tuhan Yesus, sebelum kami lanjutkan acara kami terlebih dahulu menikmati makanan dan minuman yang sudah disediakan. Sebelum kami makan, Tuhan berkati teruskan supaya setiap makanan yang kami makan boleh menambah kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu. Haleluya. Amin. Sama aja lah. Sama. Beda nggak pakai? Sama di Masing-masing ya. kalau pasar. Kamu ini memang. Pas tampil ada di kono. Makannya banyak, Bu. Arsik ya, Bang Ade lagi ya. Lagi tuh. Dan sekarang kemudian datang persatu. Horas. Juan. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita berkumpul kembali, walaupun beberapa teman kita tidak semuanya hadir, tetapi kita bersyukur semoga mereka di mana berada tetap sehat dan walafiat. Pertama-tama saya hormati Tuhan Pemimpin Nasihat dan selalu berkontribusi buat kita, walaupun wakil dari Pemimpin Nasihat yang bisa berada. Begitu juga buat rekan-rekan seluruhnya yang hadir pada malam hari ini. Untuk acara kita malam ini adalah bagaimana kontribusi kita ke depan supaya di Jakarta Pusat punya action. Kita itu harus ada aksi. Harapan saya dari rekan-rekan juang harus memberi saran, masukan yang akan kita kerjakan ke depan, dan ini harus kita lakukan bersama-sama. Dan selama awal bulan kita sudah melakukan kegiatan audiensi kebetulan dari BBB ada itu PAW-nya Bapak Komunis Angarimo dari PSI, di mana beliau itu kita hasil audiensi
dia bersedia memberi waktu untuk ospek yang akan dilakukan nanti di kantor divisi Jakarta Pusat, dengan catatan kita harus menyiapkan tempat dan harus mendatangkan orang minimal 120 orang. Artinya kita rekan-rekan sekalian harus ikut pelakunya di dalam dan ada uang sakunya dan juga ada makanan. Nanti ada narasumber. Itu nanti beliau memang sama saya di bulan 4. Saya harap kita bersinergi. Boleh membawa keluarga karena orang sakunya atau siapa 120 orang minimal. Apa targetnya? Bisa lebih. Paham ya? Nah, itulah hasil kami kemarin audiensi di kantor DPD. Baru di minggu kemarin kita sudah buat surat audiensi ke 3 pihak, yaitu ke kantor wali kota, Kodim sama Kapolres. Tinggal menunggu waktunya. Harapan saya suatu saat kita dipanggil ada bersedia mereka video ada waktu minimal kita ada 10 orang, jadi kita harus standby. Setuju ada orang? Nah, lalu yang sebelum tadi masukkan saya bilang saran saya setiap orang harus memberi kontribusi saran biar ada action kita. Seperti yang saya bilang, boleh untuk kegiatan olahraga, boleh untuk seni, boleh untuk antar ormas silaturahmi atau tokoh-tokoh agama ataupun tokoh budayawan, dengan catatan supaya organisasi kita ini benar-benar luas, tidak tertutup. Jadi kita itu harus bersinergi baik di dalam lingkungan dan sesuai dengan visi misi organisasi kita harus terbuka dengan yang sifatnya toleransi, rukun, solidaritas, dan bergotong royong. Jadi buat teman-teman, saya kasih waktu buat kalian untuk mengisi. Nanti kita akan rancang. Jadi properti kita itu benar-benar dari kita. Kalau saya pribadi, kalau ada dari teman-teman sekalian, tinggal eksekusi. Jadi adalah aksi kita, action kita untuk di kota administrasi Jakarta Pusat. Paham ya? Dan ini harus kita lakukan. Jadi untuk bulan 4 itu mengutamakan anggota kita ya, itu targetnya 120 orang. Oleh mengajak saudara-saudara, itulah artinya organisasi kita ini. Kalau kita silaturahmi selalu ada win-win solution, yang artinya saling menguntungkan. Jadi yang saya lihat di organisasi yang positif harus bisa memberi kontribusi baik waktu, baik dari segi pandangan, dan itu harus kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Itulah sepatah dua kata dari saya. Terima kasih. Oke, untuk berikutnya kalau bisa satu-satu lah ya memberi kontribusinya. Bisa dibacakan, tapi kali tulis. Sekalian perkenalan dulu dari yang baru ini. Tapi yang buat anak ekspor lama ya, betul-betul. Iya, boleh. Ya, dimulai dari kanan aja kan? Ya, nanti ke sini. Oke, gimana? Kita setuju ya? Kita mulai sekarang? Ya itu ya? Oke, kasih kamu.
Itu inisiatif, wakil sekretaris. Tulisin. Boleh perkenalkan juga namanya. Selamat malam Amang, Ito, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Linda sendiri. Saya punya kerinduan masuk ke PBB ini untuk bisa berkontribusi dengan PBB. Semoga Tuhan izinkan untuk saya bisa berbakti di PBB. Sudah lama saya punya kerinduan, tapi kerinduan saya ini baru saya sampaikan kepada ketua kita. Tapi semampunya saya mau sampaikan di sini, dan kemudian nanti semoga Tuhan kasih jalan dan kasih solusi. Karena selama masa pandemi kita semua berada di rumah, itu banyak hal yang kita pelajari, hal-hal baru yang kita pelajari. Selama ini kita fokus untuk kegiatan kita lokal saja, sementara kita bukan lupa sebenarnya kita bawa masalah-masalah global itu ke PBB ini, ke perserikatan kita ini. Contohnya, kalau kita lihat di YouTube sekarang ini, banyak sekali masalah-masalah global yang dapat kita akses di YouTube, di Google. Yang saya mau sampaikan saat ini, tapi saya bukan ahli di bidang itu, saya hanya mau sampaikan 2 hal, dan kemudian nanti kita bisa sama-sama mencari sumber yang bisa menyampaikan informasi yang ahli di bidang yang saya akan sampaikan ini. Karena kalau maaf setelah diamah itu, kalau saya bicaranya menyampaikan informasi ini dengan terbalik-terbalik. Yang saya mau sampaikan sekarang ini, ekonomi global itu banyak pengusaha-pengusaha besar tidak lagi mengandalkan ke badan keuangan seperti perbankan. Artinya uang mereka itu sudah mereka suruh kerja. Oke, kalau itu uang besar, tapi uang kecil pun bisa bekerja. Artinya kalau saran saya ini nanti kita dapat sumbernya, PBB ini akan jadi salah satu PBB yang menjadi salah satu contoh PBB di Indonesia. Karena keuangan para pengusaha global itu mereka itu udah buat ke Bitcoin, ke kripto. Jadi nanti di grup kita itu bisa, nanti saya akan kasih linknya untuk kita bisa kaji saran yang saya buat ini. Karena cara penyampaian saya, cara informasi saya ini saya tahu tidak terlalu jelas. Tetapi yang saya mau sampaikan itu bagaimana keadaan ekonomi global sekarang ini, bukan cuma ekonomi di nasional saja, tetapi apa yang mereka itu bisniskan di global itu bisa juga kita ikut. Artinya dari sekarang ini kita akan lakukan, kan sekarang kita udah dapat informasi rupiah elektrik, rupiah imani, dan artinya imani sekarang ekonomi ini akan membawa kita tidak lagi pakai uang fiat, tidak lagi membawa uang cash, kemudian nanti semuanya akan QRIS. Itu tidak akan membatasi pendidikan kita, umur kita, karena nanti akan semuanya ke sana seperti di negara Cina itu. Ya, saya tinggal di Jalan Sumber Batu, RT 12 RW 4, masuknya Kecamatan Kemayoran. Nah, awalnya saya bergabung di PBB ini, sebenarnya kalau diceritain lagi, aduh sedih banget ya. Jangan kan? Kalau diceritain lagi kayaknya saya sedih banget. Ya, enggak apa-apa diceritain dong. Cuma sempat ya saya mengakui bahwa sempat selama bergabung di PBB itu sempat vakum juga, sempat yang namanya nggak ada waktu. Benar kata ketua tadi ya,
di mana berkumpulnya satu organisasi, memang sih sebenarnya nggak harus mematikan, nggak harus yang namanya organisasi itu tuh membelakangi kepentingan pribadi, ya kan? Cuma hitungannya orang yang berani terjun ke dalam organisasi itu ya harus bisa mengatur waktunya, terus berkolaborasinya, terus bersosialisasinya. Jadi untuk sementara ini ya saya hitungannya bergabung lagi, bantu saya, kita mari belajar bersama-sama, itu aja. Terima kasih. Mantap. Gurih. Ya, kenalan. Harus ada nggak? Apa masukan atau kontribusi yang kita lakukan? Itu kemarin nggak apa-apa, kasih dulu. Karena waktu itu kan di puskesmas masih berjalan kan masalah tuberkulosis. Kalau ada link, siapa tahu kita bisa rame periksa gitu. Ya, siap. Kalaupun Udah kedengaran. kalau untuk yang ikut tadi tanyakan di puskesmas, kebetulan saya itu masih statusnya memang masih berkader di Puskesmas Kecamatan Kemayoran, yaitu sebagai kader kesehatan tuberkulosis. Nah, yang sekarang bekerja samanya dengan suku dinas kesehatan dengan dulu Penang dulu, sekarang Yarsi, rumah sakit Yarsi. Jadi tetap masih bisa. Kalau semuanya ada informasi apa, semuanya ada yang maaf yang sampai ada sih, yang kena TBC, terus orang itu ada BPJS atau bagaimana, kita siapin itu nanti. Sebelum kita itu baik berapa, mereka mengatakan periksa dini kesehatan. Ayo boleh. Ayo perkenalan. Berjuru kita untuk melatih di balasan dan malam tujuan ini alalnya kita kesehatan. Jadi perkenalan sama diriku, Amar Guar Mario Tambah. Kalau tinggal dulu di Cibarusa, Jawa Barat tuh tinggal, Junok kan. Nah, kalau status masih jomblo ya. Kalau kali itu kan udah di Cibarusa, karena di Sumatera ada tinggal, LS. Kita ada untuk Jakarta Pusat tuh. Kalau orang kali itu sendiri kan. Taruh itu soal tanah. Jadi di bola setelah memang setelah kembali lagi kan serupa dua tilang. Kalau masalah tuh organisasi memang perlu kita agensi ya, baru silaturahmi tuh organisasi lain itu terutama. Kalau masalah kedekatan biasa mungkin hampir dua orang ya. Yang berhubungnya kita ikut besar dalam saya. Karena orang membuat ibu Nabi asal kita berkembang. Soalnya kan Pak ini selama 4 bulan. 4 bulan ada hutang. Kakek orang besar. Yang berdua lain. Karena berhubungnya kita megang saya. Kakek mbak pun sama najuru kan sebuah kita bergerak tuh sama menedokkan di sama do apa karena hidupnya satu rasa satu jiwa kan asal kita tuh sadar kita tali rata itu terutama tali rata baru berkembang kita belum memang bola jarak jauh Malah ini, memang pada muda lebih bahkan jarak jauh yang alami kolong nirwani baru dengan pemuda bersatu kan bama sebuah ini tatung masih kenalan teman-teman karena sadar kita dulu masih sadar sesama lain kan nah ini udah kita keluar Ya.
luar biasa walaupun kampung atau provinsi masing-masing Jawa Pusat. Berjuru belajar kita tujuan menguasai dilihat dulu kita dari paslon Rayon. Penarudi mah baru karena udah tinggal di Kemayoran. Ini orang keluarga deh. Apa tahu keputusan ini BBC Jakarta Pusat siap mendukung mau oleh Mas. Udah tenang, kan baru buat di dasar itu. Setelah memperjual baru itu kita dasarnya mau paku mau minta maaf berjulu narong do ada masalah video kasus mahubungan pistano buat turun kementerian buat mabis polri ngurubunnya kita PBB narong Jakarta pusat asabui walau mendorong asabui tampil muncul kembali ini belum bangga anak mau pasal terbuka saya boleh datangan sekretaris negara malawat mabis polri malawat mengkobulkan malai semua sinangin kan ada berbalasan san mengkobulkan malai san pengasahan mengarung san istana mengarung atau Yang pertama persoalannya mafia tanah tanah. kasus ini tahun ini dibuat di garap pengusaha jadi usul rumah proyek itu soal hubungan apa lagi Di kita di tangan ganti rugi tapi ada surat di tangan Enggak. jelas di kita di dia di Riau di Riau itu perlu keluar mana kan di Indrahulu Kabupaten Riau Renang Indra Hilir. jadi hubungan kita PBB Jakarta Pusat bahasa yang kita untuk siahai Menko apa sebenarnya Menteri Agraria Dr. Rosi Silelai memang ngaruh rencana kuning itu Komisi 3 yang ngabon berkas usulina laporan berkasuna notangani hanya usulina alai ala semua kecil-kecil dari DPR so terbengkalai dan waktu jadi berlui uang caraku uang carata asal gue ketemu Dr. Rosi Silelai selalu bentuk buku Tuhan balik itu dulu selama memang nang disuruh ni pengusaha tapi dah harus izin dengan polisi kalau izin numpang tapi ada perjanjian dengan pun di Utaya sekian hektar sekeluruhan tapi digarap dan tanah ngehubung ke Jakarta dan tanah ni sinuni ngehubung ke Jakarta dan ngehubung ke istana ngehubung ke menteri orang menteri yang ngehubung ke yang kau diperoleh ngehubung menteri jadi nak panggil tu PBB Jakarta Pusat terlebih kedua walau cara kalau mau kedua sebelum mau tampil di publik kon dua baju pang si Menteri Agraria Sonari dengan siahai dengan pertanahan sertifikat karena termasuk orang kepala desa di sana sertifikat dari bagian si Jokowi bagi dijual kepala desa orang buktinya dia malu jual kasus soal terbengkalai rencana dia yang di DPR mah Komisi 3 yang nggak berkata di saya memang selama sapaku mau dalam usul untuk memikirkan bukan begitu hal bisa kata bukan kali lagi itu istana aku lihat dari kau jadi menurut tolong berita PBB wah asabui Kajumpang Dr. Rosi Silelai ini saya do si Menteri Agraria Sonari ini panggil setelah itu adalah bentuk di Australia suatu bion serikat selama betul Indonesia tanah abang satu so Oke, saran dan masukan untuk divisi Jakarta Pusat. Saran dan masukan. Kalau itu tadi kan permintaan perkara persoalan. Masuk sarannya untuk divisi Jakarta Pusat. Bisa Bapak, silakan.
Ada nggak kira-kira saran atau action kita untuk Divisi Jakarta Pusat? MK ini kan persoalannya kalau baru. Nanti pun itu layanannya. Kita kan organisasi. Kalau itu memang A1 bisa nanti jadi action. Tapi dengan catatan mungkin kalau ini dari media paham lah. Yang malam ini harapan saya betul masalahnya saran semua anggota itu biar ada action kita ke depan. Siap tidak. Jadi dihina benar bersama Jakarta Pusat. Walaupun pada waktu kita masih ada manusia kembali, doa Jakarta Pusat asal kita kembali di bumi. Saya merahata doa asal kita di PBB Jakarta Pusat mas tolong kita. Nasihat bisa diminum termasuk ausat diri. Moga-moga tidak Tuhan kesehatan kita kembali untuk mengajukan apa yang kita rencanakan di Jakarta Pusat. Oke. Ya, lanjut. Mas. Selalu kalau memang setelah kalau kembali uji yang terdalam proses bijak persoalan berjujur jangan masuk kepada Tuhan yang saya suka berbeda itu cukup tahu bagaimana gonjang dan dirinya ya saya sangat paham sekali sangat tahu bagaimana si tambah dulu kedua pecah tambahannya si bawah ini pecah. Harapan saya kepada Tuhan tentunya dipegang oleh yang lain sudah berjauh doa dan apa saya sedang percaya. Saya juga pernah dulu di dalam menjadi kedua di pusat-pusat itu dari segi banyak yang saya tolak dari presiden. Kalau masalah saran ini agak rumit itu, sangat rumit karena tidak semua warga di Jakarta Pusat tentunya ya mau tidak bertemu diri, dan tidak semua juga mungkin kita ini yang ada di saat ini dan dulu warga Jakarta Pusat ketika keluar masuk dan banyak kepentingan, banyak pekerjaan mungkin usaha dan bisnis atau apa akhirnya kayak seperti lain ini lainnya kan bisa apa di Jakarta Pusat saya tahu lain. Jadi salah saya begitu anggap saya berpikir begini di Jakarta Pusat harus seperti pohon dulu, pohon yang besar yang kuat ranting-rantingnya pun akan kokoh. Jika biji ini kuat kokoh dan berdiri, Excel kita kan begitu banyak yang kita lakukan, percaya banyak yang kita lakukan. Pertanyaannya apa kita berkokoh? Kokoh kan kita berdua. Ya, saya awal baru lagi hadir. Secara keseluruhan kita sah di SKH, terus secara ketiga pilar kita sudah jalan. Artinya apa? Secara keseluruhan struktur kita udah ada semua yang fungsinya. Awal baru datang. Jadi makanya saya bilang, nah organisasi besar itu akan ada action. Kalau secara keseluruhan, kalau SK kita perlu. Ya, makanya saya minta dari anggota itu disinilah dapat lalu pikiran yang dikembangkan dimulai dari mungkin teman-teman kita dengan jual, jadi kita bisa menjadi punya dicintai masyarakat lah. Jadi melalui kegiatan itu amal, bukan hanya melalui orangnya, ya. Jadi tadi abang sudah tanya itu secara
kita sah, dan kita juga tercatat dan secara kepengurusan itu sudah ada keluar, udah. Jadi makanya saya minta tadi apa action kita untuk selanjutnya. Kalau sudah ada action kita, bagaimana untuk eksekusinya? Artinya bagaimana untuk pendanaannya? Ada amal yang saya lihat waktu ditambah laporan suami, action nggak ada, makanya hanya nama doang. Jadi semua anggota itu maunya aku ini, tapi tidak mengerti arti jabatan. Sebenarnya saya bukan pelaku, bukan dari organisasi, tapi harus saya mengerti juga. Makanya harus dari anggota itu dapat, artinya siapa tahu amal dan organisasi lain seperti ini ketua itu harus bagus. Makanya itu harapan saya malam ini, saya minta dari anggota memberi masukan apa action kita, apa mau kita lakukan, apakah hanya kita dapat nama doang, itu tidak bernilai. Seperti itu, jadi kalau soal SK kita udah betul. Dan dalam minggu ini kita pasti udah jalan audiensi kita. Kali itu udah jalan dan orang berarti langsung disusun dengan kegiatan. Begitu apa? Oke, kita coba itu. Kalau yang pernah saya tahu dan saya lakukan beberapa anggota yang mengetahui mungkin kita bisa lakukan dengan ibadah bulanan. Itu akan kita beberapa anggota, karena kalau bagaimana kita menjalin pasukan dari luar, kalau kita sendiri belum sangat kuat, kita menjadi kita harus kena bertolak pohon. Kalau pohon itu besar, kita bisa berapa yang lain. Saya kira itu ada paling tidak yang mungkin ada ibadah bulanan, supaya itu perlu untuk beberapa anggota. Ya, sudah saya bilang. Terima kasih. Selamat malam Mas. Halo. Saya mau memberikan saran atau apa? Saya perkenalkan dulu. Saya orang Kampungan, kami dari Gaji Tanah Abang. Kalau saran dari saya sih kuat. Benar ini memang dikaji masih paku gitu, masih menunggu perintah dari ketua, ini masih kaku. Jadi mau kalau saran kami saya masih menunggu perintah dari ketua. Yang kedua saya mau terima kasih juga untuk ketua yang sudah memberikan tempat di sini dan juga makan-makannya, sangat amat terima kasih. Jadi saran saya kami masih menunggu dari ketua, tinggal menunggu dari ketua. Kami juga siap sedia perintah dari ketua. Terima kasih. Oras. Selamat malam, nama saya Daniel dari PSC Tanah Abang. Terima kasih ketua atas undangan hari ini. Kalau saran dari saya, kira-kira yang bisa membangkitkan semangat perang juang itu apa itu ketua? Ini perlu kita pikirkan sekali lagi ketua. Saya selalu berpikir bagaimana ini PAC supaya berkembang. Sekarang saya rekrut, ya itu sudah tetap jadi tolak ukur kita untuk menjadi tetap semangat. Kalau saranku ketua untuk DPC dan ke depan dari PBB, mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan lebih sering kita bersilaturahmi. Saya rasa sih cukuplah ketua sementara ini. Terima kasih. Oke. Salam semuanya. Nama saya Isman Sulaiman. Memang kalau pada kemol dia sangat tuh. Selama di Tanah Abang itu semuanya rapat. Banyak cara nanya saya. Gue agak kalah anak. Benar. Mulai dari setahun, enak. Waktu itu memang setambah rame banget. Rame. Jadi masih semangat ya orang. Rame mulai datang, ya kan? Apa? Makin lama. Ayo, nengkang gue turun dengan. Memang memang dengar kepingin ini kan sosial. Ya udah kosong lagi. Udah berapa tahun lah saya mulai saya diam di
di tanah apa? Di mandatnya. Oke. Saya kata PBW. Ali mahalak kita harapkan anak kita foto anak-anak di raja sudah dia anak di raja alak kita Batak khususnya tidak bisa diatur. Terus terang, memang semua mau pemimpin semuanya. Makanya saya mau nanya solusi gimana caranya ketua biar teman-teman kita apa ini orang Batak ini biar warok kono ngalim ketiba makatai ngalim makatai ali tondang ya ruang gimana ya bingung saya apa karena apa mengharap tuh pas-pas tuh hidup saya pas-pas ini ngapain saya kesana ngapain ke sosial mungkin gitu kali pikirannya ya mungkin karena hidupnya masih pas-pasan gitu loh. Mungkin dia karena mahais martudu tapi daftar berapa tapi yang dapat dapat lah ya udahlah boleh tak sosok gitu loh. Jadi menurut saya memang kalau terbentuk kami mudah-mudahan waktu itu terbentuk kasih anak muda direkrut mudah-mudahan sepak memahami marah sebetulnya mudah-mudahan di grup kami melalui 15 orang lah di grup WA kami anggota PBB serikan dinami yang membantu itu ada orang pola jauhin alana kan tahu pakai luar sedikit jadi makanya kita harus saran asabui lo akadunganon ni aja teman ni tahu apalah weh alian mau dirokan weh kita hebat bisa ang mga rajidi so iya tahu alah Sorry apa? Sorry. Kece, waduh terus tabor. Makanya maklum ketua, angko di tanah bagi alana nama hais martudu di hais pagi-pagi alaman nawatari. Jadi maklum di tanah bang, Utawar, itu baru sama tahun 6, udah mata sih 90 kakak orang batanya Utawar loh, mang, pada mang rencana tabuk KPM aku nebeng nak, apa yang pensiun polisi waduh, kita punya kita aku nebeng nak Tuhan baik-baik banyak kekalasan iya, jadi imam kita saya melihat terbentuk PAC Tanah Bangun ya ketua ya, udah berapa kita kalau kata nggak usah 15 orang aja kan 15 orang hah? 15 ada kita cuman itu aja yang penting kalau menurut aku tadi biarlah terbentuk tarik Kemayoran ada dulu dan mungkin akan sekali dilatih gitu kan ada di Kemayoran ada di mana di Senen itu maksud saya biar rame sekali ngelantik kan videoin bagus kalau orang Tanah Abang aja nggak enak nggak rame jalan gak rame kalau bisa ada Senen ada Kemayoran sekali ngumpul semuanya itu loh ketua jadi rahmatannya sama kita ketuanya siang dia makarwani dongane ilia rohana lao ke PBB alana alani do masuk aku nama orang kaya aku itu kita nama ini kurang kelepatan banyak tuh ale memang naik nasabiyah nanti kami ada yang gebrakan manang anak masa dimana soalnya terus ini mungkin tergerak nih nasinya bebek kami gebrakan di Tanah Bangun tak apa kejadian itu kayak maaf nih orang tua lain meninggalkan kami aja cuma berdua dan tak ada kalau dilihat kami rame mungkin datang rame dilihat mungkin rame dalam kehidupan pembadok mungkin bisa jadi kayak orang tua lain yang meninggalkan nggak ada dilihat baju merah kami aja pakai baju biasa wah gimana nih gitu itu yang pikir kalau dilihat kami rame mungkin pasti orang tertarik nih sama PBB kalau dilihat 1-2 orang mudah tapi kalau dilihat kita rame-rame yang kayak kejaksaan orang juga tertarik wah kompak tuh PBB baik nggak loh jadi soal ini ketua syaratnya menunggu yang secepatnya lagi dulu terbentuk banyak sebenarnya semuanya masuk tuh di Senen Kemayoran ada sekali lantik itulah saran saya ketua kita doakanlah sama-sama biar PBB ini makin maju lah makin jaya ya sebenarnya udah harum nama PBB ini ya kan udah harum bagaimana kita Jakarta Pusat ini terdepan lah dari yang lain-lain karena ini karena garda terdepan Jakarta Pusat
setahu saya memang dibilang gitu dulu ring 1 garda terdepan. Jadi itu loh. Jadi melatih sama penasihat kami mulai dong saran-saran untuk Tanah Abang khususnya. Kan memang pos kami biasa-biasa aja posko. Dulu udah terbentuk kami ada posko BPKI Banten. Bang taruh sini sebelah ya PBB. Langsung saya update. Taruh sini PBB ya. Oh nggak apa-apa di Citarum. Di bawah pohon ini ada itu posko. BPKB Banten sebelah ada situ spanduk PBB lah. Tadi cuma BPKI Banten. Langsung kami undang ketua BPKI Banten Tanah Abang. Pas rumah restoran kebakaran. Datang tuang itu kami langsung kenalan itu. Itulah. Sekarang ada posko kami tapi posko yang apalah di bawah pohon seri. Yang jelas BPKI Banten PBB. Jadi kami bersinergi gini situ. Jadi kalau bisa biar lebih maju PBB Tanah Abang, Senen, Kemayoran kayak dulu-dulu, sawah besar semua lalu di apa nih? Belajar dari Kemayoran tadi lapangan, dari silai kami ya, dari Kemayoran. Nah itu udah lebih sinergi kita sama-sama gimana caranya dibentuk lagi, jalan. Itulah. Jadi soalnya memang ketua, kalau ada yang kurang lebih perkataan saya mohon minta maaf. Terima kasih. Salam. Baik nanti saran kok. Selamat malam. Salam. Mustafa Nama saya Effendi Hutahuru, tempat tinggal di Tanah Abang. Mungkin nerusin aja sedikit. Di PBB Tanah Abang PAC ini banyak sekali kendaraannya sebenarnya ini. Ya. Ini aja cuma personilnya cuma 4 orang. Yang daftar 15. Jadi masukan kami ini kepada ketua bagaimana supaya kita lebih mantap lagi ke depannya gitu. Itulah saran kami minta supaya arahan ketua itu ke PAC Tanah Abang itu berarahkan gitu. Apa kekurangannya dan kelebihan-kelebihannya juga. Kekurangan itu. Saran kami ini sebagai masih mau berkembang lah sebenarnya. Cuman karena kalau nggak ada induknya juga kan bingung juga. Kemarin kan ini kan gitu. Jadi saran kami supaya ketua kasihlah saran-saran masukan yang positif lah. Itulah sedikit dari saya di forum kita malam ini. Terima kasih. Kedua ketua, walaupun kami Tanah Abang masih panjang lagi, tapi kemana-mana pun ketua kami disuruh, entah ada apa ini kami siap ketua. Walaupun kami PAC kami belum terbentuk, belum apa, tapi kalau ada acara-acara apa kedukaan kita, kami siap untuk menghadiri. Terima kasih ya dari pembicara pertama tadi, dan juga sahabat saya semuanya sudah banyak masukan yang kalau itu kita kerjakan itu akan membuahkan hasil yang baik, terutama di bidang ekonominya saya kira ya. Kenapa orang tidak banyak hadir? Tentu ada di kaitannya dengan ekonomi. Ya kalau umpamanya tadi dibilang sama mengenai Tanah Abang, ya tentu pikirannya kalau sudah datang berkumpul ya ada makanan atau dan lain sebagainya. Cuma kalau menurut saya, kalau dari saya ya di sini saya kebetulan di penasehat, padahal saya tidak banyak yang bisa yang saya nasehatin. Tapi saran saya begini loh, kita kan di sini saling mengenal wajah, tapi profesi kita di sini kan nggak tahu profesi masing-masing. Jadi saya maunya kita anggota yang hadir di sini harus bisa saling membantu minimal informasi untuk pekerjaan. Contohnya saya profesi saya berdagang di Pasar Senen.
Saya usahanya dagang baju second. Saya mau membantu untuk mendampingi kalau ada yang mau berdagang di Pasar Senen jual second. Minimal saya bisa membantu untuk berbelanja. Kira-kira contohnya ya, dagangan apalah yang laku di sana. Nah, karena kalau di tempat kami jualan ini di Pasar Senen, peluang itu masih ada. Buat teman-teman dagangan abang mungkin kan lingkungan bisnis ya. Kalau ada yang mau berdagang, ya kita cari tempatnya bersama-sama ya. Nanti kalau ada umpamanya mau berdagang, dagangan apa kira-kira yang cocok gitu ya, saya siap mendampingi. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Baru yang kedua, kita kan di sini karena beragam profesi, kita mungkin di sini sudah punya anak yang sudah dewasa kali ya, yang sudah lulus sarjana. Mungkin di media sosial kita di DPC itu bisa menyampaikan ada peluang kerja di sini gitu ya, supaya anak-anak kita pun tidak menganggur. Nah, kalau anak kita tidak menganggur, tentu orang tua juga senang gitu lah, nggak terlalu beban. Nah, karena apapun yang kita sampaikan di sini, apapun yang kita bicarakan, kalau ekonomi kita memang kurang, ya kurang mendukung, organisasi apapun nggak bisa berjalan, ya syukur. Saya tahu Amang Sumbungan ini pengorbanannya ini ya sungguh-sungguh sangat apa lah ya, luar biasa. Kalau di PAC Senen, saya dulu di sana juga termasuk anggota, sampai sekarang kurang saya lihat. Nah, tapi ya puji Tuhan, kedua kita dikasih banyak berkat dan dia mau ya membantu berkat sehingga DPC ini pun bisa berjalan dengan baik. Tapi intinya yang perlu kita bicarakan di malam hari ini, bagaimana cara meningkatkan ekonomi anggota. Kalau ekonomi anggota itu berkembang, tentu untuk membayar iuran pun minimal nggak susah banget. Tapi kalau saya lihat kemarin, masih banyak yang belum memberikan kewajibannya. Padahal iuran itu kan tidak terlalu mahal lah, lebih mahal lah sebungkus rokok daripada iuran per bulan. Memang sepele sekali ya. Ya memang saya berbicara begini, saya mohon maaf ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Katakanlah ada yang kecelakaan, ada orang tua kita yang meninggal di kampung, ada keluarga kita yang dekat di Jakarta ini. Tentu kalau mengharapkan sesuatu dari organisasi, ya kalau nggak ada dananya nggak bisa berjalan. Jadi salah satu yang marilah kita memberikan apa tanggung jawab kita yang harus kita berikan mengenai iuran. Ini saya bukan bermaksud saya berbangga diri ya, enggak. Tujuan saya hanya mengingatkan supaya DPC ini, organisasi kita ini bisa berkembang ke depan. Karena saya mohon maaf aja, kalau nggak ada uang nggak bisa, mau siapapun ketuanya nggak bisa. Ya, karena tadi banyak keluhan, ya. Semua keluhan-keluhan itu bisa kita bantu kalau kita punya uang. Tapi kalau kita nggak punya uang, caranya gimana? Nggak bisa. Oh, oleh karena itu, ya mungkin saudara saya ke Tanah Abang dari manapun, di Senen itu peluang kerja masih ada untuk buka bisnis. Kalau ada yang mau, boleh nanti menghubungi kami sama ketua. Ya minimal inilah memberikan contoh-contoh dagangan apa kira-kira yang masih bisa dilakukan. Di kaki limanya pun peluang masih ada di bawah itu di Renayang. Ya mungkin apalagi ini mendekati lebarannya, peluang itu semakin terbuka. Saya kira itu. Nah, tadi mengenai saran-saran yang lain, bagaimana supaya hubungan antara anggota ini bisa berjalan dengan baik? Ya harus ada pertemuan. Ya, tadi Pak Ketua sudah menyinggung apakah di bidang seni, ya olahraga, budaya dan lain-lain. Tadi ada juga yang menyarankan untuk ibadah. Saya setuju untuk ibadah. Tapi untuk ibadah juga perlu dana juga. Nah, satu mengenai tempat. Nah, nanti tentu kalau ada ibadah itu minimal kita menyiapkan supaya menghangatkan badan, kopi lah gitu ya. Itu juga dibutuhkan. Nah, tapi semuanya itu kalau menurut kami itu adalah saran-saran yang baik ke depan untuk kemajuan organisasi. Tapi dengan catatan kita juga harus menyadari apa kewajiban sebagai anggota. Ya, kalau kita menuntut calon ketua, apa yang bisa dituntut calon ketua? Ya nggak bisa. Ini syukur dia masih setia gitu. Ya mungkin kalau ketuanya nanti berganti ya saya juga nggak tahu. Tapi saya hanya bisa berdoa kiranya ketua kita ini tetap diberikan Tuhan kesehatan
dari segala pekerjaannya menghasilkan buah yang baik. Itu harapan kami. Jadi untuk semua kita yang hadir di sini, percayalah kalau kita kompak, marilah kita saling menolong, marilah kita saling memberikan informasi untuk anak-anak kita mungkin yang belum bekerja melalui media sosial. Contohnya ada lowongan di sini, ya kita share aja ya, nggak apa-apa. Itulah cara kita supaya bisa kita bangkit. Tapi kalau kita ada informasi, umpamanya penerimaan pekerjaan, kita diam, nah, ini juga tidak baik lah. Tapi kalau ada informasi, ya kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, barangkali itu bisa menopang nanti ke depan untuk anak-anak kita biar lebih maju. Saya kira ya banyaklah informasi-informasi kalau yang disampaikan itu tadi itu memang penjabarannya itu kan tingkat tinggi itu. Ya, tapi minimal kita sudah ada antisipasi dan disampaikan yang terjadi 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa. Mungkin itu anak-anak kita itu informasi seperti itu sangat berguna. Jadi apapun masukan dari kita semua, kalau yang saya dengar di sini semuanya masukan yang baik. Mudah-mudahan kita selalu memberikan Tuhan berkah ya, supaya kita juga bisa sehat selalu dan selalu kompak selalu. Saya kira sementara itu aja. Terima kasih. Ini orang lagi deh. Udah sama itu ceritain apa tadi? Jadi kalau saran perkenalan Utang. Oke, bendahara boleh utarakan sesuatu bagaimana dia berbicara di dalam organisasi ini, yang bagaimana ke depannya dan masalahnya. Pertama sekali perjulu patadoma diriku au margoar domen Siregar. Au pertama sekali dari Togion sekretaris tuh asa boy marsawar di organisasi PBB on. Mau backgroundku sebenarnya au anggota relawan beliau. Tengok publik presor. Jadi pemahamanku tarik waktu PBB on OTOP. Alena heanu BG ketika kerejo orang Batak itu kasar, preman, tunggu coba. Nah kebetulan doa karejo di Pulau Gadung kawasan industri, kue doaku bulan 2 memahami Batak tua. Saya aus regar saya naik berusi terus. Jadi tuh Habibah 2 stereotip negatif itu tergambar. Ada urut orang salah paham sudah Habib Batak. Tung nama nak kopi mana mungkin alami nasodong karijona. Jadi orang manusia itu. Jadi mulu itu salahku tuh kita sebelumnya ya kemudian kita menampilkan wajah Batak itu melalui organisasi PBB lebih humanis, friendly, ya sedikit tegas umumnya boleh kasih masalahku baru kasih nekaning nagiatai amang penasehat do akademi nasing memang nah boto organisasi yang boleh berdiri mulus warung dana anak-anak organisasi yang mengulon AHP selalu terbentur dana. Orang majoritas hatai organisasi itu diri tersendiri. Mulu kita lau berpikir kita bensinna akadiana. Jadi mungkin pemahaman ni akadita harabata tarik untuk organisasi memang dang boleh tambahon siang hepeng. Ahadun atau harapon siang organisasi. Kita tidak munafik. Setiap orang pasti ingin mendapatkan sesuatu dari organisasi itu. Tapi bagaimana organisasi itu boleh mengalian sumisi itu kita dan boleh terlupa son siang tanggung jawab tadi. Jadi son organisasi dengan orang per orang adalah simbiosis mutualisme.
Jadi taringot, nah kebetulan Dau dibayang ketua sebagai wakil bendahara. Jadi nakanya mau bantu dua untuk ketua jalan panggil tantangannya mau bain 7 bulan laporan keuangan. Jadi seperti upah gua cerita saldo tahun 1.287 per Februari 2024. Tiga hari nasalku keluar 300, jadi kurang lebih 100. Nah kadang aku mengurusnya mungkin gitu keluar 150, jadi kurang lebih 200. Jadi nanti ngapain itu soal buat masih 200 soal lama main organisasi tahun bisa bekerja. Mau setelah ketua mau tanya nanti sorry. Tanggal 27 mau salah kita raporda di sini kontak London hepeng sebanyak 500.000. Nah, jadi ngawin tahu pauso-pauso di bahasa Wata buama kita mabain organisasi bui memenuhi sudah akan keinginan tahun mengundang siap kita CNICB. Kau terus terang, aku dari posisiku pengangguran dong. Mulai tahun 2010 sebelum 1 bulan sebelum COVID datang, usahaku bangkrut. Usaha fotokopi di daerah Duren Sawit bangkrut. Satu saja doang, dan kali jual. Nah, untuk ada tahu untuk Tuhan, tidak lebih bahasa ini masih di perjalanan. Jadi kasih kita memang masing-masing punya cerita kesusahan, tapi ya mau kita nggak masuk terus ada organisasi sedikit banyaknya kita boleh mengalir rawat. Jadi semuanya ini ada kedua walau hatakku nahuang lebih berpanggil maaf Tuhan Tuhan sebutlah orang semua. Kebetulan untuk laporan keuangan kita sebenarnya transparan dan ini satu IPC-nya di rapat kota tanggal 23 kebetulan mulai memang kita ada pengeluaran divisinya SD itu 500 dan biasanya juga 500, akan nanti juga 500. Memang ada kontribusi. Ada sebelum ini kita coba dulu lihat jumlah anggota kita. Artinya kita beri tepuk tangan sama bendahara ini benar-benar transparan, tidak ada yang dikurangi dari diri. Itulah enaknya kalau kita bekerja orang-orang yang kita percaya. Coba kasih. Jadi sebenarnya iuran ini minim Dubai 20.000 5 rokok. Untuk fungsi iuran ini sudah tersedia penghulu penasihat. Kabul berdarah diulangkan, artinya anggaran. Artinya enggak bisa dari kita. Padahal penasihat DPC sebenarnya harus berkontribusi di kita. Hal kecil pun kita tidak bisa. Makanya tanggal ini saya minta dari dia itu kita komitmen. Jadi fungsi itu dari kita untuk kita. Dan saya pun akan berpikir bagaimana biar sehat keuangan organisasi. Makanya saya minta hal kecil harus kita lakukan dari diri masing-masing. Coba dikasih bendahara. Baru lanjut kawan. Ada masukan saya. Ya langsung aja. Sudah mau? Enggak, masukan enggak ada masukan. Iya itu itu. Ya lanjut aja. Perkenalkan diri. Ya, perkenalkan diri. Nah itu kebetulan nama saya ini Wahyu Ranggulan dan saya kebetulan kelahiran Jakarta dan saya nikah dapat baru Batak, baru Serai, nikah di Porsche dan saya dikasih marga gitu. Jadi kurang maaf kalau belum begitu lancar gitu bahasa Bataknya. Saya juga ikut di PBB ini baru belum begitu lama, baru 2 bulan. Saya juga masih perlu belajar. Tujuan saya ikut di PBB ini yang untuk kebersamaan gitu. Kita saling mengenal di tempat lain kan kita jadi bisa
bertambah teman lagi. Nah, tujuan saya untuk kita bisa saling membantu dalam organisasi ini dalam kegiatan sosial. Nah, jadi saya juga masih perlu pengarahan untuk ini. Terima kasih, itu aja sih. Tepuk tangan. Ini bukan asli suku Batak, tapi karena dia udah dikasih marga, bangga dia jadi orang Batak. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Nah, langsung ke Bapak kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan dua tadi sudah banyak menyampaikan masukan-masukan. Semuanya itu sebetulnya tidak bisa ini organisasi kita ini berjalan tanpa dari hati yang tulus, karena memang organisasi kita ini bukan seperti organisasi lain. Yang pertama saya tangkap dulu di Tokyo sendiri, saya sedikit dulu memberikan sebagai saran daripada itu tadi, itu sangat bagus, apalagi di era digital sekarang itu. Tapi menjalankan itu butuh proses yang sangat tinggi dan punya ahli di bidangnya itu. Cuma yang saya ingin tahu dong, menjalankan ini kan harus sosial dulu, berbuat sosial dulu, mungkin cara-caranya bukan langsung pakai lewat HP, teknisnya ada di situ. Terima kasih. Itu masukan yang bagus. Dari teman-teman juga sudah yang menyampaikan. Intinya begini, dalam berorganisasi ini kalau nggak kuat kita fondasi, artinya kebersamaan itu nggak bisa berjalan. Secara umum, sebetulnya saya juga baru gabung di PBB. Belum ada kuasa 3 bulan. Tapi tentang mengenai menjalankan organisasi ini memang sangat rumit. Dan perlu suatu saling mendukung. Nggak bisa. Karena satu lidi kalau satu kan nggak bisa nyatu. Harusnya kebersamaannya. Jadi harus banyak kita memang membuat terobosan. Salah satu ide yang saya sampaikan kepada kedua, saya belajar memang ini DPC bahkan sampai ke PRC lama betul yang dibilang senior saya yang duluan di PBB sangat bagus sebetulnya, karena tidak ada terobosan. Yang pertama, berorganisasi itu harus kita lekat dengan 3 pilar: kepolisian, TNI, dan tingkat kalau PCC, kalau PAC itu sama proses. Karena itu kalau kita tadi kenal mereka, maka ketika suatu saat terjadi masalah, kita nggak tahu mereka. Makanya kemarin itu saya juga ke ketua segera berjalan, dan itu surat sudah jalan. Mereka panggil atau tidak, itu tidak ada masalah sama kita. Yang penting administrasi kita sudah kita pegang. Ini loh, kenapa Bapak tidak mengatakan kami ada PBB di DPC? Ini arsipnya, kan itu. Kalau itu tergantung mereka mau dipanggil kita udah semoga nggak ada masalah sama kita, karena sudah tertuang di dalam hadir. Dan saya tangkap sedikit dari saya, ada SK-nya resmi, SK daripada untuk DPC. Memang dulu itu sempat godakan sini, sana yang pegang, sana yang sama si Roy tamu dulu, habis itu si Homi. Kalau ini resmi, makanya kita berani beraudiensi dengan pihak 3 pihak. Itu keberanian kita. Kita tak kuat kalau nggak ada ini, kalau nggak ada SK-nya. Terus yang ketiga, menanggapi pernyataan dan pendatangan, kami tidak bisa. DPC itu hanya sifatnya regulator. Regulator artinya kalian memberikan ide ke kami, ayo kita jalankan. Jadi tidak bisa kami memutuskan, kalian yang memutuskan. Bagaimana DPC itu mengeluarkan SK kalau kalian tidak terbentuk, itu mengambang nanti. Kalau nanti contohnya ada 15 orang masih, udah isi saja dulu.
lalu dikukuhkan diberikan oleh SK. Kalian perkenalan ke camat Kapolsek dan Koramil ya, kalau tingkat Koramil itu yang perlu. Mau kalian pakai baju, pakai apa, itu nggak ada artinya kalau instansi tidak mengetahui, karena ada masalah di situ. Ada masalah di situ ketika terjadi sesuatu. Kalian membawa atas nama BPB, PHC, karena apa? Kalian tidak kenal birokrasinya, selesai Pak, nggak ada SK, nggak ada kekuatan hukum. Makanya kan dari kemarin itu, sekarang kita bilang, tolong kalian bentuk segera. Mau itu, intinya kan ketua sekretaris bendahara, kabinetnya dulu, bisa bikin aja yang kenal dulu, yang penting syarat administrasi lengkap. Maka DPC bisa mengesahkan. Kalau udah ada SK, kalian sudah keluar. Artinya kalau kalian turun ke bawah, bikin terobosan, bikin artinya kegiatan sosial, nanti pihak camat kalau kalian sudah berkoordinasi bagus dengan camat itu mengundang kalau ada camat, karena itu ada anggaran dari Pemda. Makanya kalau organisasi ini kalau sudah tercantum di dalam kantor kecamatan, dia pasti ada kegiatan itu ada tahunan itu dipanggillah organisasi sosial. Kalau dia tidak belajar, panggil BPKW, dipanggil BB, dipanggil BR, itu ada. Dan itu dihadiri tingkat kecamatan, camat, Kapolsek, Koramil, itu sudah kita lakukan. Jadi hal ini perlu sebetulnya. Gak bisa kami artinya DPC itu membuat terobosan, karena beda. Dalam organisasi kita ini kan ada DRT. Kami tidak bisa mengintervensi DRT kalau sudah turun SK. Apa terobosan kalian contoh cukup mengetahui dan membantu. Kalau ada terobosan, artinya di sini dua ada ini terobosan kita ini supaya melekat dulu masyarakat. Bagaimana caranya? Itu kalau itu bisa. Karena sifat DPC ini kan regulator. Makanya sebetulnya kekuatan organisasi itu di tingkat PHC dan peranti. Kalau DPC ini kan tingkatnya kan sudah beda tingkatannya. Lain lagi DPD, lain lagi DPD kan. Jadi nggak bisa. Kalau sudah kalian melengkapi nanti itu, nggak harus dikukuhkan. Contoh, tapi memang sih kalau lebih bagusnya dibuat acara memberikan petakan gitu kan di acara. Itu kan punya anggaran besar, biayanya itu besar. Jadi harus kita buatkan dulu fondasi, baru bisa berjalan di situ. Dan paling intinya sebetulnya di HDRT itu ada kewajiban daripada anggota. Yang faktanya kan masih 20.000 nggak bisa kan? Itu sebetulnya saya kalau jadi anggota PBB hak mana, kewajiban mana kan DPC itu untuk kewajiban mana. Dan ketika nanti suatu persoalan terjadi di tingkat DPC bisa mensugesti kami DPC contohnya itu. Jadi tanggung jawab dulu kita sebagai anggota. Kita katakan kita anggota DPC, kita nggak ada kewajiban kita dari kita. Padahal kata peraturan ADRT itu ada tertuang di situ. Coba dilihat, pasti ada. Berarti 20.000 itu kalau lumayan, artinya sebulan itu bisa menghasilkan 300.000 dan setahun kan keluar. Lain lagi setelah ada terobosan seperti yang Dok bilang ini, ada terobosan untuk kesejahteraan anggota. Tapi kalau nggak kewajiban juga kita nggak bisa mau terobosan. Kan itu hanya omong kosong. Jadi itu maksud saya bukan maksud apa-apa. Termasuk ini kan udah lama kita bicarakan DPC Tanah Abang. Tolong lihat itu. Nanti kedua DPC bisa keluar saya. Nggak harus kita bikin acara karena itu butuh biaya besar. Strukturnya itu kalau sudah ada, udah kasih ya sekarang. Kalian audisi ke camat, perkenalan ke camat, Kapolsek, orang itu udah ditanggapi mengenai ditanggapi dulu kami. Ini sekarang kami ormas dan terdaftar di Kemenhukam. Jelas ada aturannya. Makanya sebelum kita berorganisasi harus paham dulu
hukumnya apa, risikonya apa. Memang telat kami ini sebetulnya untuk bikin audiensi ke tingkat Kapolres dan wali kota, sebetulnya karena memang ini baru tumbuh lagi, udah terbenam sebetulnya, udah lama banyak sih yang buat itu, tapi nggak tentu arahnya, sama kayak presiden sekarang, sudah kita terus itu dia, kita fasilitasi yang penting, kalian ya dulu rapat dulu dengan penasihat supaya terbentuk, karena di itu bukan bisa besar tanpa ada gaji, nggak akan bisa, tak bisa. Dia kaumnya nggak gede, nggak besar. Terus yang ketiga dari Pak Sri ya, sedikit saya tanggapi sedikit. Persoalan ini kan persoalan dia dibawa ke Jakarta. Itu kan perdata sebetulnya kalau kasus hukum ini perdata, dan itu memang sangat susah. Yang bisa memulihkan itu medsos lewat konferensi pers. Kalau nggak siap nanti kita bicarakan, tapi kasih dulu namanya fotokopi sokok, kan harus belajar. Siapa tahu ada yang salah kalau penilaian kan beda-beda. Hukum ini beda-beda, sedikit aja tanda kutip itu udah salah, bisa jadi salah menanggapi diri. Setelah nanti layak kasih bisa diskusikan dengan teman-teman kan, lalu kita bikin konferensi pers. Ada video-video nggak besar ya, saya bisa kumpulkan mau media Tribun News, mau media ini bisa uang yang perlu, dan itu nggak besar, nggak harus kalau seperti ini kasus pembiayaan. Ini kan orang besar juga pemainnya. Jadi memainkan itu nggak harus langsung ke sana. Biasanya dulu dari bawah, biasanya dibikin terkecoh terus, dibikin medsos sama kayak kasusnya Joshua lah. Kalau nggak medsos mana bisa itu orang melawan Nagugui. Bagi kita medsos sih kan. Nanti setelah berkomitmen, ada komitmen di dalam media. Contoh, ini diangkat berapa lama, kontraknya berapa, sangkutnya berapa media, itu sekarang kan begitu. Tapi lisensinya dulu datanya, nanti kita belajar dulu kan, apalagi kasus-kasus video ini ya, macam-macam. Saya juga tinggal di Malang, dulu saya tahu cara memainkan di situ. Diambil kayunya, diukur, dipancak, boleh bikin kita, surat nggak ada. Hanya seorang kepala desa datang yang kuat, diurusnya ke BPN, langsung disertifikat. Mau bilang apa? Itu dia, itu sangat. Kalau ini ada suratnya, suratnya berlengkap. Jadi perusahaan ini sebenarnya perusahaan ini datang diketahui masyarakat sebelumnya. Sementara masyarakat kita yang ada di situ sudah ada 20 tahun. Jadi PT ini datang ke situ asal atas nama musyawarah masyarakat dan dihukum wilayah yang mau dikerjakan. Simptomanya 80 hektar cukup, tidak bisa nambah. Tahu-tahu sampai sekarang mengganti satu-satu. Jadi dia ambil kelemahan masyarakat dan sudah pernah dibawa bupati ke situ, dia meminjam kunci-kunci apanya, besok kemudian kerja lagi, dibawa demo SD semua, dibawa ke situ, demo 1 SD dibawa ke situ. Hari ini bulan 4 bulan yang lalu dibawa lagi sini ke istana dan ditandatangannya dari sini. Itu Pak, itu pakai pengacara kan, kuasa hukum. Iya, bikin jadi biar lebih pikiran saya. Itu. Jadi saya bikin sendiri surat terbuka sama Jokowi dan ditandatangani sekretaris negara, ada nomor teleponnya di sini. Tinggal Polri juga saya sudah datangi, Komnas HAM sudah, Komnas HAM termasuk kami sudah ada. Komnas saya program belum karena SIM dia presiden, tapi Polri sudah, Menteri Agraria sudah, Menteri Dalam Negeri sudah, Menteri Kehutanan sudah kami jalan semua.
dia bawa orang ini jual ke Jakarta ini. Nah, cuman di sono tersendat semua surat yang dari istana itu Bupati Rengat nggak tahu hilang apa bagaimana, makanya kemarin saya susul, saya tanya ke sono, belum pergi lagi saya ke istana mempertanyakan ini sama sekali. Intinya kan ada hasilnya dan ada terima surat sama. Iya, Jadi itu nggak terbantahkan. ada sama lain, cuman makanya saya kita tak udah balik lagi ke istana lagi. Dan cuman aku panggil waktu kita ke video, wahai asabu yang tampil di TV, kemarin berjumpa melalui si Lele. Aku gengsinya ke Sirosi Silalahi. Asabu ditonton publik. Oh. Dia kami masyarakat mempunyai keinginan. Jadi maaf lah saya bohong. Sirosi Silalahi itu Tempo. Nah, Kompas. Dia itu nggak sembarangan. Artinya gini, untuk memunculkan suatu persoalan ke publik, dia sabi dulu dari awal. Nanti setelah muncul dia tanpa dengan bersurat dipanggil, sama kayak kasus bersurat. Dipilahkan dulu ya, Kan medsos yang mengembangkan, akhirnya Sirosi Silalahi memanggil narasumber tokohnya. Jadi konsumsi publik ya. Nah, jadi konsumsi publik. Jadi makanya saya bilang sama kayak menangkap tikus, tikus itu kalau di kampung kita itu kalau di daerah-daerah ada apa, pasti masuk ke sana kan. Coba dikasih asal kan udah sematanya keluar sendiri kan. Begitu caranya. Itu caranya. Masukan dari saya ya. Apa yang itu Komisi 3 sebenarnya yang bekerja khususnya Arais, ingat kalau sebelum medsos dan cara namanya itu medsos baru cara kamu itu saya tinggal jadi berjason nenggono sama Komisi 3 sebenarnya karena dengan ini itu kan sudah kementerian nopo istana dan harus menanggapi membantu kami untuk visi hukum Sebetulnya secara hukum kan sudah bersurat ke menteri, bersurat ke presiden. Sebetulnya butuh perasaan itu sama kayak presiden. Bukan ranah dia itu. Jadi menteri agraria kan sampai SI loh. Sampai SI loh. Malah waktu itu kan dulu juga ada rapat kami itu SI di sini. 6 bulan dulu di tanah. Jadi intinya gini aja, kalau saya sih saat yang bisa awal mula bisa membuka kasus medsos itu yang sering buat-buatnya orang. Kalau yang bikin salah di medsos itu bisa terungkap. Kalau masalah negara ini itu susah kayak atau negara ini nggak bisa dituduh semua. Tapi kalau udah publikasi yang maksakan itu nggak bisa dia enak. Kalau dia presiden semua bisa lakukan konferensi pers bila perlu, demonstrasi itu caranya. Tapi pertama kan demonstrasinya coba legal di Riau bikin gerakan dari situ, itu caranya. Seperti kasus di Batam. 14 tahun dari kelola dari saya di kawasan ini suka di Hamus juga sama tanpa ada pemberitahu. Masa tidak ada itu? Walaupun itu istilah kata tidak itu tak. Kalau dikelola dalam jangka lebih dari 10 tahun itu sudah mempunyai ganti. Ada kan bukti-bukti pembayaran pajak kan? Ada. Ya Ada foto jadi udah sebetulnya. Tapi langsung dia langsung di mana asal itu presiden sudah anggangnya alat dia di sampai dulu Pak. Ya itu udah. Jadi nanti kita bahas lah itu. Jadi gini, intinya gini lah, masukan karena ada buka kebetulan ya kita juga mudah-mudahan lain akan buka juga karena ada persoalan begini lain datang lagi gitu. Jadi harus kalau saya itu begitu lah ya. Kalau saya artinya ya lebih bagus lah terbuka. Ini enak sebetulnya dibahas.
Tapi kan sebelum kita pelajari dokumennya kan kita nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi intinya gini, dari rapat ini sebetulnya kita mengadakan rapat ini sebetulnya rapat internal dalam arti yang pertama program mau rakorda tanggal 23 ya? 23. Jadi untuk persiapan nanti dalam rapat itu mungkin pasti ada petunjuk dari DPD seperti apa rapat musyawarahnya. Rakorda ini sebetulnya biasanya ya minta laporan pertanggungjawaban apa yang kegiatan sosial yang telah dibuat DPD kan seperti itu sebetulnya akhir tahun. Terus yang ada sedikit saran saya, ini kan menjelang berbuka puasa ya, saya sudah pernah melakukan itu di organisasi lain. Pada saat atau 1 minggu setelah berbuka puasa, dulu saya waktu di organisasi PB kita lakukan bagi-bagi takjil. Jadi ini gaunnya tinggi, sebetulnya dananya besar sih, ya cuma bikin kolak, kue-kue, jadi kita pakai dinas. Nanti kita panggil media, kita sorot khusus di media untuk membesarkan dulu. Jadi organisasi ini kalau nggak ada nama dulu susah itu mau terus kemana juga. Dan PBB ini sebetulnya besar karena kasus Joshua saat itu wah tinggi itu ratingnya, sangat tinggi dia. Jadi maksud saya kan gini, saya punya ide. Contoh ini sebetulnya kebetulan kan kasus sudah diceritakan, tinggal 1 juta. Disitulah sebetulnya para kota ini, ayolah hasilnya 20.000 kok, nggak usah dulu merokok 1 hari, nggak mungkin nggak merokok kan, itu maksud saya. Jadi supaya ini bisa, ide saya ini, contoh nanti paling tinggi taruhlah 3 juta biaya, contoh 500 dulu dari saya, contoh. Mudah-mudahan teman-teman terbuka hatinya, dan ini kita bikin di Senen, pas di jalur alternatif itu kan, kita pakai kau saja gitu. Pas udah buka puasa, udah kita bagi. Sebelum buka puasa, dapat ini tidak. Jadi saya panggil ke media, entah dua media kan, tapi Solo. Saya setting keduanya dengan saya, kan bagus kan. Jadi gaungnya tinggi, nggak seberapa. Begitu cara kalau berorganisasi, jual dulu sosialnya, baru nanti datang sendiri nih politik. Kalau tanpa dulu ada banyak organisasi PBB ini kan organisasi sosial. Itu dulu dibuat memang seperti yang diceritakan tadi uang sebetulnya. Apalagi saya tahu kedua ini udah banyak banget mau badannya di DPC. Saya tahu, makanya saya juga mau bergabung. Kok redu. Kedua sudah banyak mengeluarkan biaya, bahkan kadang-kadang diomongin kewajiban dia tidak dikasih. Makanya saya bingung. Saya lama di PBB. Mungkin saya paham sedikit lah, dan saya sudah di tingkat DPD pun saya tampil, di tingkat PJ saya disuruh jadi ketua. Tapi karena tak perlu itu yang berkotor, malam perlu bangunan dalam pasokan dibawakan, jangan dari sawah orang yang belum matikan, penampilan oke nilai jual itu kan. Jakarta ini kan belum nilai jual. Enggak orang tahu dia orang pintar pun enggak, nilai jualnya dulu siapa. Jadi itu sangat beralih kalau situ juga kamu masuk support misalnya di tawaran major, tegagas major, tercurilah dulu ini momen berbuka puasa ini dari kita di sini. Kalau itu kan dari punya itu. Ada saran saya sebenarnya, saran kita dijawab ketua itu, pertama kami hari Sabtu ini membagikan 400 porsi makanan ke orang jalanan. Lokasi bisa kita yang tentukan, kita bisa di sana mengarahkan orang untuk antri, jadi nggak perlu mempergunakan lagi kas kita, itu udah bisa 400 porsi. Jadi gini toh, bisakah ini ditumpahkan oleh kita PBB? Ditumpahkan PBB? Maksud saya dalam membagi mereka tapi dengan syarat Amang itu bawa media. Jadi nanti saya ada alasan. Mereka ini mau mengangkat nama yayasan ini. Karena selama ini kami sudah mau 3 tahun. Target kami membagi Jabodetabek 25.000 porsi sehari. Jadi hari Sabtu ini kami membagi 400 porsi nasi box.
nasi kotak. Jadi itu bisa kita manfaatkan. Aku nanti bisa koordinasi ke ketua wilayah untuk aku bilang kami PBB bersedia untuk bersinergi lah, iya, membagikan untuk mengatur antri semuanya, jadi keamanan. iya Bisa, itu bagus banget tuh momen. Bagus banget itu. Bagus. Nanti aku itu masalah nanti ke yayasannya, dalam arti kan gini supaya jangan salah paham ya. Tetap yayasan yang menggerakkan ini dengan anggaran dari yayasan. Kita hanya bersinergi membagikan. Selama ini kami Kita dipegang bersama. sama Koramil Senen. Jadi Koramil Senen itu kami yang membagikan, mereka media sosial mereka datang semua dari Angkatan Darat. Jadi mereka datang semua, mereka yang nyebrangin orang yang antri mengambil makan, seperti itu. Di Koramil Senen ini hari Rabu kemarin itu, setiap hari Rabu kami ada di sana. Oh, ada. Saya tahu. Oh, itu dari yayasan. Iya, itu dari yayasan kami. Jadi setiap hari Rabu kami ada 400 Ramin. Saya kira dalam kami memerlukan satu lokasi. Bilangnya kurang itu di media di media grup WA aku masuk makan gratis dari Koramil. Bukan. Jadi selama ini kan Dari kami itu. harusnya karena media dia itu di situ. Iya. Nah, jadi media. Cuma kan kami ada pelang kami di sana itu. Jadi Yayasan Damaris Pancasila Indonesia. Bagus. Obing dia. Ya. Jadi target kami selama ini 25.000 porsi sehari di Jabodetabek. Pasar minggu ya Pak ya? Iya. Ya udah gini, kita ini udah terbuka ya di sini. Kebetulan ini kan yayasan kita bisa menumpang kayak sinergi lah. bersinergi. Bisa nggak lokasi yang kita pakai untuk bagi itu? Nggak apa-apa kita pakai sebagai mereka. Lokasi ini, jadi kalau bagi takjil itu ataupun nasi kotak 400 itu setengah jam juga bisa habis. Iya, karena banyak orang datang, ya kan? Artinya Kak Koramil atau ke Meramil, saya pun dapat WA itu, disuruh saya datang juga, misalnya kan? Di media banyak mas. Artinya yang terangkat itu adalah Koramil. Nah, yayasan itu bisa kita bersinergi dengan yayasan itu. Kita ngobrol dulu, mungkin audiens kita pakai tempat ini. Bisa kita kira-kira untuk membagi, pada sudah habis kok itu. Bang, yang saya tahu memang izin Bang. Kalau Yayasan Damaris itu memang bukan baru kali ini Bang. Kami Itu sudah namanya 3 berdiakonia kan Kak? Iya, kami sudah 3 tahun. Bukan ganti, bukan baru Itu kali bagus ini. banget malah arti kan lebih Kita gampang. membagikan, kita pakai mobil, ada orang apa dibagikan. Kenapa Ada orang orang mau apa? tempat ini? Supaya PBB naik. Bukan tempat ini emang, itu kan tujuannya untuk ojol, untuk Iya, pembuat- jalan. Iya, Kan yang ada iya. juga. Cuma karena kita ini satu visi dengan mereka itu, saya pikir kita bisa berdiri di sana. Iya, bisa kita berdiri di sini. sana. Iya. Karena Baik. tadi kan udah berbentuk nasi kotak. Jadi kita bisa, banner kita bisa buat sebelah, banner kami bisa buat di sebelah itu, kita bawa media kita. Jadi saya izin, saya bilang PBB Pemuda Batak Bersatu Jakarta menyambut kita banget dan mereka bawa medianya. Iya. Mereka welcome sekali. Boleh kita. Tapi gitu. masalahnya Kita- dari perkumpulan kita ini, bagaimana kalau kita siapkan juga media kita PBB Jakarta Pusat? Itu karena itu satu sarana itu Kita punya seperti- media tuh. Nah, sebab- Jadi ada, radio ada. Seperti tadi masalahnya si Amang itu, no viral no justice. Jadi itu mestinya yang Amang itu. Tapi kita siapkan biar ada sarananya kita itu. Saya punya kerinduan banget. Semua tadi kita punya saran itu perlu pohon yang kuat kata Amang ini. Bagaimana perlu pohon yang kuat kalau mesin ekonominya nggak ada? Mestinya kalau kita udah benarkan ekonomi kita ini, setiap kita yang ada ini nanti kemudiannya digaji kalau sudah sumbernya kuat. Yakin Ketua, kalau dari Damaris saya percaya. Karena Tapi artinya udah Yakin. belum. Ya di sini aja kita bicara. Tidak ada siap membantu. Dulu ini ada media, dan juga satu lagi juga ada dua media. Lalu kita mau dari sana apa? Itu NSC Radio.
Nah, artinya kalau dapat konflik kok, artinya dari tiga media. Jadi ya sudah Pancasila itu sangat perlu Itu kan MNC jadi kalau media model kita datang ke sana mereka itu sangat terima. Maksud saya gini, begini toh, kan Ito ini kan punya pimpinan yayasan. Iya. Apakah Ito bisa meyakinkan kita audiensi aja gitu. atau kami berbuat surat dulu? Iya, udah sih kita ke sana. Ke yayasan. Nggak usah biar itu yang bawa petasan cair, kalau itu bisa bawa PUD di situ. Kalau sebenarnya kalau Amang bilang mau bawa surat itu sebenarnya itu lebih baik. Betul. Tetapi pengalaman kami kalau Amang tujuannya mau viralkan Yayasan Damaris Pancasila itu dengan kendaraan PBB itu tidak ada masalah. Nah, udah pas. Iya. Itu Nggak ada masalah. Mantap banget. Karena kan visinya kita ini kepengen mau viralkan ini loh, kita Indonesia ini perlu saling peduli. Ya. Paham. Dan kalau bisa nanti pas ada saat dibagi panitia. Setiap hari itu. Setiap hari. Setiap hari. 3 tahun ya, Pak? Tahu. Saya Semua pas setiap masing-masing. Setiap hari ya? Facebook masing-masing. Itu sudah. Jadi biasanya gini, maaf, ini membagi ini kenapa sampai dilibatkan orang? Sebenarnya kami Amang perlu banyak titik. Jadi kami tidak mau satu titik itu doang. Jadi Jakarta Pusat ini kami sekarang ini ada titik di Sembiong, ada titik di Rivoli, kami mau di Senen. Tapi di Senen saya udah izin sama itu tidak bulan kepala security di Blok 6. Dia nggak dapat gambaran yang saya jelaskan itu. Oh dia orang bodoh itu, tapi sok pintar. Jadi Security, jargonnya kan? Iya, Orang iya. bodoh, tapi Jadi sok pintar. langsung saya datang ke komandannya itu, kami bawa ini gitu. Biasanya orang welcome, dia enggak. Akhirnya saya lempar ke orang itu. Bisa, di situ kita bikin nggak apa-apa. Iya. Saya Sementara telepon kan murahnya di nanti. terminal itu masih banyak orang yang kurang mampu. Iya, sebenarnya. banyak di belakang itu. Di situ juga bisa. Nanti saya yang hubungi perhubungannya. Iya. Saya yang jamin. Jadi Ya namanya kita bersosial, siapa yang larang? kurang menyebar. Tapi saya bicara kita bagi di depan dulu ini. Ya di sini. Supaya memang kita naik. Itu sampai Pak Ujang itu bilang, Ya, ini betul. ada dana kita ini 2 miliar. Bagaimana cara membaginya? Begitu. Betul, toh. Itu memang selalu saya dengar di YouTube tuh, bikin program. Bikin juga grup juga kan, teman-teman juga nggak ada yang mau baca, udah. Jadi nggak usah. Kira itu anggaran daripada Koramil dan Kapolsek kan dibagi-bagi di sini. Ya. Tapi biasanya nggak ada. Saya juga pikir itu orang ini. Ternyata dari yayasan ya. Dari Yayasan Damaris. Saya pikir dulu masalah udah nggak ada tuh ya. kok orang dalamnya di mana begini asik. Yang kemarin udah rumah saya kan. Itu di mana Udah jalan? nggak ada kan. Santiago Siaulo kan Kita bisa ada. Oh, sepuluh. Rohoi maka kok gitu katanya. Ya udah gini Orang aja. hamil. Atau gini toh. Kami kesana dulu lah bisa saling kenal sama ketua yayasannya, boleh kan? Boleh. Atau Ketua yayasannya di Jerman. Oh di Jerman. Iya. Oh ya udahlah. Dari bawahnya. Kalau itu nanti lo bisa memediasi dalam arti bersinergi, bersinergi nanti biar PBB Jakarta Pusat ikut kita kerjasama membagikannya. Kalau kita bergabung ke mereka itu Abang, lebih kuat PBB. Iya, setuju. Ini bukan buka ini jalan. Karena apa? Mereka ready 10.000 kursi roda yang dibagi gratis. Motor subuh. Pengobatan gratis. Yang pagi itu kan. Kemarin itu ada apa ya bencana alam di mana itu Amang di Jawa Barat itu yang di Garut itu Cianjur itu kita sembako sampai 10.000 ton. Tapi pengobatan semuanya. Maksud saya gini tuh, kok kenapa nggak pernah membumi? Kalau memang itu dari sebenarnya membumi Amang, tapi nggak sampai ke kita ini. Makanya tadi seperti tadi sumber ekonomi yang tadi saya bilang itu jatuhnya ke diaspora. Orang-orang Indonesia ini yang merantau ke luar negeri semuanya. Akhirnya semua punya kerinduan, kumpulkan dana ini banyak, tapi untuk ketemu orang-orang yang jujur membagikan makanan ini kurang. Selalu tereliminasi. Selalu tereliminasi. Ini kita korupsi. Karena gini toh, pengetahuan saya, Pemprov. Jadi kadang-kadang kita berikan lansia, Pemprov itu ada anggarannya bagi sepeda itu, ada dari balai kota itu dibagi-bagi. Kan
kita kan gini, padahal kalian bagi juga. Jadi kan ini kan jadi bisa Yayasan Damaris Pancasila ini Amang bisa kita buat jadi contoh kita. Kenapa? Mereka ini yayasan sama seperti kita ini, tetapi mereka itu tidak ada mempekerjakan anggota itu tanpa digaji. Kita harus digaji. Kami pun digaji, makanya mereka itu tidak suka dengan orang yang tidak jujur itu karena tidak ada tenaga kami, waktu kami yang tidak dibayar. Ya. Bagus itu kok. Makanya saya kenapa saya ngotot banget datang ke sini. Saya berharap Tuhan izinkan saya di sini dapat jadi berkat. Biar sumber ini akan besar sekali. Dan kita semuanya bukan kita maaf ya Amang, banyak kita di sini ya, banyak kalian di sini yang mapan ekonominya. Tetapi kalau dihargai itu semuanya bisa jadi buat dana sosial, dibedakan dengan dana kasih itu. Kalau Yayasan Damaris Pancasila Indonesia bisa targetnya 25.000 porsi sehari, PBB kenapa tidak? Oh, enak. Ya udah, kita sudah bagus. Kalau masalah publikasi saya urusan saya. Mau tiap hari saya bisa. Iya, itu. Mungkin ketua Yayasan Damaris kita bersinergi. Banyak sekali. Banyak sekali. Hukum ada. Kedokteran ada. Jadi kalau ada kasus HAM atau kasus pendeta didiskriminasi, mereka langsung suruh buat paspor, visanya langsung mereka terbangkan langsung. Jadi kasus-kasus yang karena sosial ada kasus hukum, mereka itu semuanya udah ada tim mereka itu untuk KPH Kios. Ya, untuk itu. Ya udah. Ini aja dulu kita Sabtu kita terang. Ya, Sabtu ini ya. Iya. Sabtu ya kita bagi ya, kita semua ya. Saya Kita buka. lokasinya. Lokasinya di sini dulu, start pertama di sini. Singkat kita dulu. Kami jemput. Sekarang kita Makanan dengan apa? Kita punya mobil Kita lupa. Jalan lagi ke kantor. Ini di pos kita ini. Bukan di sebelah kantor bukan ada kok kantor kita. Kantor dekat. Samping Di sana kantor. Iya, ada Kita bisa digaji. Kita bisa digaji. Kita pertimbangkan dulu lokasi yang bagus. Apakah di sini ataukah bagusnya di Senen? Di sini bagus. Karena kalau di Senen kan kita bisa nanti melihat teman-teman kita pedagang yang lain melihat, oh iya PBB gitu ya. Maksud saya gini loh, kalau memang itu mungkin pertama di sini di Jalan Najrumi itu pun bisa kita bikin sebelah yang lokasinya security itu. Aduh kita bagi. Maksudnya sedikit dong. Gini, di Senen itu khususnya terminal memang bagus lokasinya, tapi di situ kan ada mencari rezeki, Indonesia rezeki, dan mereka itu benar mahal. Kalau kita bikin gratis mereka itu mencari rezeki, artinya apa? Itu tidak akan menjadi sehat. Marah takjil. Enggak, menjadi tidak sehat. Artinya ini, orang itu menjual pangan boleh, tapi tak lain itu gratis, para seorang. Artinya ini, berkahlah buat kita. Bukan mesti di tempat olahraga itu. Paham. Maksud saya gini, kalau ada yang lebih jauh dari mereka, artinya tidak saling menghargai lah. Di Senen juga boleh. Aku sih udah tahu. Kalau aku mau bikin di Senen, itu di depan Rostia, paling depan. Kalau di belakang makanan, artinya ada naik, ada ke belakang itu bagus. Kalau memang kita mau nanti di sana. Tapi dengan catatan itu, nggak masalah kita pakai secara sendiri. Dengan dilihat oke. Artinya gini loh, kalau tidak kita nggak usah dibayar itu nggak apa-apa. Kita boleh kok. Artinya bersinergi dengan Yayasan Damaris Pancasila Indonesia. Artinya apa? Jadi berapa kali pun kegiatannya kita siap. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan tenaga, artinya kita juga dapat mahal itu. Jadi saya sendiri di video itu saya nggak punya dulu. Orang dulu bukan dapat rezeki, tapi orang kedua pasti akan dijuali. Seperti itu. Dan terima kasih dok. Harapan saya sih kita akan bersinergi dengan Yayasan Interpinal tadi. Dan mudah-mudahan melalui ini ada menjadi kita jadi action. Saya senang. Aku mau ini seperti itu. Bagus.
biar kita cepat selesai. Nanti dokumen berapa akan di email oleh wakil sekretaris nanti di HP. Terus masukan tadi itu nanti akan kita kerjakan, ya itu dari beliaukan, artinya kita eksekusi. Artinya bagaimana mempererat satu dengan lain sesama rekan juang. Lalu kedua, untuk pundi-pundi organisasi, aku ada ide. Di Jakarta Pusat itu adalah kota metropolitan dan sering terjadi insiden yang namanya demo. Kalau benar kita untuk PBB mau memberi tenaga, kenapa tidak jualan uang? Tapi catatan mau kalian kerja. Artinya kita jualan uang, itu pun ada yang jaga. Karena aku tahu sumbernya dan ini gampang dijual. Seperti itulah untuk mengisi kas kita. Lalu kedua, dari kegiatan kita kalau ada pun nanti ibaratnya bagaimana ini itu, maka aku pikir dimulai dulu dari pribadi kita 20.000 nya. Seperti sekarang yang kejadian. Dan ini bukan yang dari kita ya. Sekretaris kita sakit. Kalau kita kunjungi kita keluarkan anggarannya. Paham ya? Jadi berikanlah kontribusi sesuai dengan kewajiban Anda dan hak Anda pun akan Anda terima. Ada ya kan orang sudah ada yang ada 20.000 hanya pilih. Tahun kemarin boleh 10 lagi 20 karena nggak jalan. Padahal sebenarnya dimulainya dari diri sendiri. Makanya kalau dari kita mulai sesi semua orang. Ada kalau kayak kamu bilang kalau sapi dari bendahara ini ada 20.000 loh. Kalau yang beli 1 tahun, 1 bulan, saya bisa bulan. Keliling aja bendahara. Keliling aja, keliling. Jadi asal Mas Tarun lebih masukan, masih ada nggak masukan? Biar saya kasih dia. Bisa tutup. Sambil jalan aja Pak Bendara. Kalau saya mau tidak semangat. Iya. Nanti untuk Rakorda ternyata yang undang mulai dari Ranti, Yasin, DBC, nah itu nanti ada kontribusi. Itulah saya ya. Tapi gini, kalau itu nanti agak berat, tapi semua nanti untuk koordinasi dengan saya. Terus kehadirannya nanti kita minta ada berapa untuk Jakarta Pusat, nanti kita share. Terus biar kita tutup buat rekan jual, sosok dia kalau kita sertai, aku mewakili kita sertai. Yang jelas adalah tidak mata, tidak doa. Orang yang muncul masuk itu seorang. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita dapat dukungan. Dari teman-temannya dan hanya mungkin dalam minggu ini akan kami kerjakan biar ada kas kami. Dan kami juga akan memberikan semua kayak bentuknya seperti ini untuk mengisi kas kami. Anak-anak boleh nggak? Ya, kami kan undang mencoba hal yang benar. Alai pengurusan yang ada saya sampai dasar kami loh, jalan sudah bangun kamu kami asal bangga kemudian bersatu di kota inspirasi Jakarta Pusat apa? Soalnya orang-orang orang-orang yang menerima kami, buat kami bersayang mula. Begitu juga rekan-rekan juga. Mari kita saling mendoakan. Mari kita memberi energi, kontribusi setiap ada kegiatan di Jakarta Pusat. Dan begitu juga tanda bang, segeralah kalian di SKK. Artinya kami juga punya nilai jual. Lalu kedua, untuk win-win solution nanti kita bicarakan. Saya pemikirin itu bagaimana organisasi itu memiliki income.
Anda boleh setuju dalam kalau boleh ada urusan dua demo, Anda kurang menjual sama siji. Berarti kita dapat berapa itu? Kalau 3 ini 100 biji berapa? 3 juta toh? Kalau senang dari yang boleh kita. Lain itu kita harus senang boleh, lain kewajiban. Karena pengelolaan organisasi itu kadang-kadang dadakan. Oke, biar selesai rapat kita tutup dan mari kita berdoa. Ya, untuk malam ini rapat saya tutup. Sampai. Untuk teman-teman, mari kita berdoa. Puji syukur mengucapkan kepada Tuhan karena atas kasih-Mu membuat kami hidup. Ya Tuhan, pada malam hari ini di mana kami telah menyelesaikan rapat kami, semoga bisa berjalan sesuai dengan rencana kami dan menurut kehendak-Mu. Ya Allah surga, dan juga sekretaris kami yang sakit, bersama dan memberikan dia. Dan juga Tuhan, teman-teman kami manapun mereka berada, berkati mereka, berkati keluarga, pribadi, dan pribadi. Dan juga kami Tuhan, untuk kami, berkati kami dalam perjalanan hingga sampai tempat masing-masing. Dan juga yang telah kami orang berdosa, ampuni kesalahan kami di dalam anakmu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan juga kepada Tuhan. Amin. Aku jadi bebas. Karena mari sampai boleh. Tak perlu semua. Hari Sabtu, kami berangkat dari rumah jam 5 kita start berbagi-bagi. Sore ya? Iya. Hari ini toh. Kalau kami jam apa? Ini aja di DPC aja. Itu gedung DPC lah yang tadi juga. Kayak itu enggak. Ada kan? Ada DPC. Nanti diinfokan aja dong. Jadi supaya mumpung masih di sini teman-teman, kesediaannya hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita di sini lah umpur. Nah, biar rame-rame dulu kita pakai kaos saja, kaos nggak masalah. Pakai kaos saja, kaos merah. Ketok-ketok Ini betul. Iya tuh. Sorry. Ada lah, kan pernah dia sebelum gue sawi kita sama. Nggak boleh nah, karena ketuanya Sabtu gitu ya santai luar negeri. Luar negeri udah stop ini. Mungkin untuk inilah yang menyampaikan. Nanti saya siapkan. Nanti di waktu lain salah satu pihak yayasan dari ketua, jadi gaungnya tinggi. Kalau udah naik satu nanti kan tidak ada dua enak. Nanti Sabtu mulai kita kasih nilai. Halo. Bukan Sabtu doang. Sabtu doang. Sore. Gambar kuma kita sama ada untuk tinggal mobil di tempat mah isok mah dong. Kalau esok pas dulu Nggak usah. Tapi kalau mau suntik anak nggak apa-apa. kan libur. Kalau mau suntik anak nggak apa-apa. Kalau kita rame-rame, stop ojol. Ojol ya, stop ojol. Karena libur. Nanti teman saya ojol, mau 1.000 orang bisa saya apa? Budgetnya cuma 400. Iya, artinya apa? Ketua ojol di Jakarta Pusat Marga Simamora. Nah, itu cuma saya kontak. Itu bisa dimanfaatkan itu kalau kita kumpulin ojol itu tapi Ya namanya. Udah, enggak mau masuk. Si Yuta Juru, udah. Enggak dong sudah. Sonjo, apa masalah? Oh, sama itu. Jadi ikut booming dokter. Apa boleh? Pilih korban pilih murah. Sebenarnya lah